Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga kita semua selalu bahagia. Dan untuk kesempatan video kali ini, saya akan membuat general reading tentang puncak kejayaan zodiak Gemini. Ya, kita lihat dari segi perjalanan tantangan yang dihadapkan kepada Gemini tentang bagaimana agar Gemini bisa mencapai sebuah kejayaan, keberhasilan, dan kesuksesan. Oke, langsung kita lihat ya. Seven of Cup, di mana Seven of Cup bahwa setiap mimpi yang ingin kamu dapatkan, harapan apapun yang ingin kamu dapatkan, kamu ini pasti bisa mendapatkannya, kamu pasti bisa meraihnya, asalkan jika memang kamu mempunyai banyak keinginan, banyak harapan yang ingin kamu dapatkan, kamu harus lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu memilih salah satu keinginan kamu yang paling penting yang harus kamu dahulukan. Kamu harus konsentrasi dan fokus atas keinginan kamu yang harus kamu dahulukan tersebut. Jika satu keinginan itu bisa kamu selesaikan, baru setelah itu keinginan-keinginan yang lainnya. Jadi kamu harus bisa menjalankan satu persatu keinginan kamu agar hasilnya itu bisa maksimal dan keberhasilan yang kamu dapatkan. Tetapi jika kamu menginginkan semua keinginan kamu bisa kamu dapatkan secara bersama-sama, itu hasilnya tidak akan maksimal ataupun justru kegagalan yang kamu dapatkan, ya. Maka dari itu kamu harus bisa lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu mencari mana keinginan kamu yang paling penting yang harus didahulukan. Setelah itu baru keinginan yang lainnya, ya, yaitu Seven of Cup. Dan di sini Four of Cups, ya, meskipun banyaknya tantangan, banyaknya ujian yang sedang dihadapkan kepada Gemini, disarankan jangan sampai hal-hal tersebut justru membuat kamu menyerah, justru membuat kamu patah semangat, ya, karena mungkin munculnya sebuah rasa kecewa, rasa sedih itu muncul, tetapi dibalik semua itu, jika kamu bisa bijak dalam menyikapi semua hal yang dihadapkan kepada kamu, pasti ada hikmahnya, pasti ada suatu hal yang positif dibalik semua itu. Dan Four of Cups juga menyarankan, jika kamu pikiran, hati kamu, badan kamu itu merasa lelah, maka beristirahatlah, ya, atas apa yang dihadapkan kepada kamu. Jika memang hati kamu, pikiran kamu lelah, beristirahatlah. Jernihkanlah pikiran kamu, jernihkanlah hati kamu, agar kamu ini lebih fresh, agar kamu bisa berpikir jernih. Cara bagaimana kamu mencapai apa yang memang ingin kamu dapatkan. Karena apa?
Jangan memaksakan diri jika hati dan pikiran kamu lagi kacau, lagi lelah ya. Karena memaksakan diri itu justru hasilnya tidak akan baik untuk kamu Gemini ya. Maka di setiap hal yang kamu lakukan, di setiap hal yang kamu kerjakan, kamu itu jangan pernah memaksakan diri kamu. Jika memang diri kamu ini sudah merasa lelah, sudah merasa capek, beristirahatlah sejenak. Pikiran dan hati yang capek itu sulit untuk menemukan sebuah solusi, sulit untuk menemukan sebuah ide-ide baru. Nah, maka dimana jika memang kamu lelah, beristirahatlah, mulailah jernihkan pikiran kamu agar kamu ini bisa lebih mudah dalam mencapai apa yang memang ingin kamu dapatkan ya. Dan Nine of Wands, di mana perjalanan kamu ini memang penuh dengan liku-liku, perjalanan yang penuh dengan tantangan. Karena apa? Tidak ada hal yang mudah untuk mencapai sebuah kesuksesan, di mana banyaknya tantangan-tantangan dan ujian yang memang harus kita hadapi. Nah, di sini dari kartu Nine of Wands menyarankan untuk kamu Gemini agar kamu ini selalu pantang menyerah dalam menghadapi tantangan yang dihadapkan kepada kamu. Meskipun perjalanan yang kamu lalui itu melelahkan, penuh dengan liku-liku, entah itu berat ataupun sulit, itu adalah suatu tantangan yang memang harus kamu lalui. Karena di balik semua itu ada sebuah kesempatan besar yang sudah menunggu kamu. Tantangan-tantangan yang dihadapkan kepada kamu, perjalanan yang penuh dengan liku-liku, anggap aja itu sebagai sebuah pecut untuk kamu, untuk menjadikanmu lebih bersemangat untuk maju ke depan ya. Karena dimana perjalanan yang penuh dengan liku-liku, tantangan yang penuh dengan liku-liku itu adalah suatu hal yang memang harus kita lalui. Kita harus mampu dan bisa melalui itu semua. Karena di balik semua itu ada sebuah hal besar, hal yang positif yang sudah menunggu ya. Dan selanjutnya The Tower, di mana perubahan di dalam diri itu sangat penting ya. Seperti halnya kita ini introspeksi diri, terkadang kita ini tidak menyadari bahwa ada suatu hal yang mungkin hal negatif ataupun kurang baik yang ada di dalam diri kita yang terkadang kita tidak menyadarinya. Nah, maka dari itu The Tower juga menyarankan agar adanya sebuah perubahan ya. Kamu harus adanya sebuah perubahan di dalam diri kamu ya. Perubahan untuk menjadi lebih baik yang mungkin biasanya kamu ini sering ragu ataupun takut dalam melangkah. Nah, kamu harus lebih bersemangat, kamu harus lebih yakin. Nah, seperti halnya seperti itu. Karena apa? The Tower menyarankan juga karena ini saatnya kamu bangkit. Ini saatnya kamu untuk menata kembali apa yang sudah hancur, apa yang sudah berantakan. Jangan menunggu lama. Ya, jangan terlalu kamu berdiam diri. Ini waktunya kamu melangkah. Ini waktunya kamu bangkit untuk mencapai apa yang memang ingin kamu dapatkan. Perbaiki apa yang sudah hancur, perbaiki apa yang sudah berantakan. Jika gagal, perbaiki kegagalan tersebut. Rubahlah kegagalan tersebut menjadi sebuah keberhasilan dan kesuksesan. Ya. Di mana hal baik itu dimulai dari memperbaiki diri sendiri, karena terkadang kita tidak menyadari adanya suatu hal yang kurang baik yang ada di dalam diri kita ya. Dan selanjutnya King of Pentagram, yaitu dimana kebijaksanaan, kesabaran, dan ketegasan itu sangat penting di dalam sebuah perjalanan kehidupan. Kebijaksanaan itu juga sangat penting, seperti halnya begini. Jika kita menilai sesuatu, memandang sesuatu itu harus dari dua sudut.
agar apa yang kita nilai itu adalah suatu hal yang tepat bagi kita. Nah, jika kita memandang sesuatu dari satu sudut, terkadang kita ini bisa keliru. Nah, maka disarankan agar kita menilai dan memandang sesuatu itu dari dua sudut negatif dan positifnya, agar kita mempunyai pertimbangan dan agar kita tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, ya, tegas dalam mengambil sebuah keputusan, tegas dalam melangkah, tegas dalam menjadi pemimpin bagi diri kita. Tegas, kita harus tegas, harus memicu semangat kita untuk mencapai sebuah kejayaan untuk kita. Jadi kita ini harus tahu bagaimana caranya agar kita ini bisa sukses, bisa berjaya. Seperti halnya begini, jika kita ragu mau melangkah, nah itu sudah halnya kita ini seperti halnya kita ini menghambat kemajuan kita. Nah, karena mungkin kita takut, kita ragu dalam melangkah karena mungkin kita takut dengan hasilnya, entah takut dengan apa. Tetapi jangan pernah takut atas apa yang belum kita ketahui hasilnya. Yang terpenting kita itu harus berani mencoba. Nah, jika kita tidak berani mencoba, jika kita tidak berani melangkah, dari mana kita tahu hasilnya? Jika memang apa yang kita dapatkan adalah kegagalan, berarti itu mengharuskan kita untuk menjadi lebih baik dan mengharuskan kita untuk bisa belajar dari kegagalan tersebut. Karena apa? Karena kegagalan itulah yang akan menuntun kita mencapai sebuah keberhasilan, ya kan? Jika kita gagal, berarti ada suatu hal yang kurang, ada suatu hal kesalahan yang kita lakukan sehingga kegagalan itu bisa kita dapatkan. Maka dari itu kita ini harus bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajaran atas kegagalan tersebut dan merubah kegagalan tersebut menjadi sebuah keberhasilan. Nah, dan di sini ada Seven of Cups, yaitu di mana kita ini harus bisa konsentrasi, fokus atas apa yang kita kerjakan, atas apa yang kita lakukan. Jika kita kurang fokus dan kurang konsentrasi atas apa yang kita kerjakan, atas apa yang kita lakukan, terkadang itu hasilnya kurang maksimal ataupun kegagalanlah yang didapatkan. Nah, maka yang terpenting, apa yang kamu kerjakan, kamu harus fokus dengan apa yang kamu kerjakan, kamu harus konsentrasi. Nah, disitulah yang akan menghasilkan sebuah hal positif. Jika kita kurang konsentrasi dalam apa yang kita kerjakan, maka terkadang hasilnya itu berantakan dan kurang maksimal karena kita memang kurang konsentrasi atas apa yang kita kerjakan. Dan di sini juga ada kartu Seven of Wands, di mana sebenarnya kamu ini memiliki sebuah potensi, memiliki sebuah kemampuan yang kamu butuhkan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapkan kepada kamu. Ya, sebenarnya kamu ini bisa dalam mencapai sebuah keberhasilan atas usaha dan kerja keras kamu sendiri. Ya, kamu ini kamu bisa berhasil, kamu bisa sukses tanpa tergantung dengan orang lain. Karena mungkin dari beberapa kamu tidak menyadari atas potensi, atas kemampuan yang kamu miliki. Nah, maka dari situlah kita ini harus bisa mengasah diri kita, menambah pengetahuan kita, agar kita mengetahui potensi kemampuan kita. Nah, karena mungkin dari beberapa kamu yang kamu sebenarnya menyadari tentang kemampuan yang kamu miliki, tetapi mungkin di saat kamu mau melangkah, di saat kamu mau mengerjakannya, muncul rasa ragu, muncul rasa takut di dalam hati dan pikiran kamu.
dan disitulah kamu tidak berani. Nah, maka di situ kamu harus menghilangkan rasa ragu dan takut yang ada di dalam pikiran kamu. Yang terpenting kamu harus berani melangkah dan mencoba agar kamu tahu hasilnya, ya. Dan kamu harus bisa belajar atas hasil yang kamu dapatkan. Disitulah sebuah kejayaan dan keberhasilan akan kamu dapatkan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Ingat, selalulah bijak dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.